yang menggunakan KTP kita layani jam 12 sampai jam 13. Saya kira itu yang perlu kami sampaikan. Lebih kurang sekali lagi kami mohon bantuan, mudah-mudahan semuanya berjalan lancar. Lampung Utara Camat Abung Barat bersama Kepala Desa dan Kepala Sekolah mengadakan rapat koordinasi. Rapat koordinasi ini diselenggarakan tiap 2 bulan dan dilangsungkan di aula kantor camat setempat. Dan tampak dihadiri oleh Camat Abung Barat Ahmadi SSTP MIP dan Ramil Abung Barat atau yang mewakili Kapolsek Abung Barat Ibtu Suhaili, Forkopimcam Kecamatan Abung Barat, seluruh kepala desa di wilayah Kecamatan Abung Barat, hadir juga kepala sekolah pendamping desa Panguas Kecamatan, dan undangan lainnya. Camat Abung Barat adalah pejabat pemerintah tingkat kecamatan yang memiliki wewenang untuk mengkoordinasikan kegiatan pemerintahan di wilayahnya. Kehadiran camat dalam rapat ini menunjukkan bahwa rapat tersebut memiliki tingkat kepentingan yang tinggi dan berkaitan dengan kebijakan pemerintah. Kepala desa merupakan pemimpin pemerintahan di tingkat desa. Kehadiran mereka menunjukkan bahwa masalah yang dibahas dalam rapat ini juga menyangkut kepentingan masyarakat di tingkat desa. Kehadiran kepala sekolah mengindikasikan bahwa salah satu topik yang dibahas dalam rapat ini berkaitan dengan dunia pendidikan. Pembahasan mengenai kualitas pendidikan di wilayah tersebut, baik sarana dan prasarana sekolah, program-program peningkatan mutu pendidikan, serta koordinasi antara pemerintah desa dan sekolah. Rakor ini membahas mengenai program pembangunan desa, pemanfaatan dana desa, serta sinergi antara pemerintah kecamatan, desa, dan sekolah dalam mendukung pembangunan desa. Juga rakor ini membahas mengenai situasi keamanan dan ketertiban di wilayah Kecamatan Abung Barat dan upaya pencegahan tindak kejahatan, serta peran serta masyarakat dalam menjaga keamanan. Serta membahas mengenai kesiapsiagaan menghadapi pilkada serentak di Kabupaten Lampung Utara, yang sebentar lagi akan dilaksanakan pada tanggal 27 November tahun 2024. Serta membahas koordinasi dalam penanganan bencana, serta sosialisasi kepada masyarakat mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan saat terjadi bencana. Pembahasan mengenai pelestarian nilai-nilai budaya lokal, pengembangan potensi wisata desa, serta pemberdayaan masyarakat. Tujuan utama dari rapat koordinasi ini adalah untuk menyamakan persepsi, memastikan semua pihak memiliki pemahaman yang sama mengenai berbagai permasalahan yang ada di wilayah tersebut. Membahas dan mengambil keputusan terkait langkah-langkah yang akan diambil untuk mengatasi permasalahan yang ada. Meningkatkan koordinasi, memperkuat kerjasama, dan koordinasi antara pemerintah kecamatan, desa, dan sekolah dalam melaksanakan program-program pembangunan. Dalam sambutannya, Camat Abung Barat menyampaikan, rapat koordinasi yang digelar ini, bersama Kepala Desa dan Kepala Sekolah, merupakan upaya pemerintah Kecamatan Abung Barat guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah Kecamatan Abung Barat. Semoga melalui rapat ini, diharapkan dapat tercipta sinergi yang kuat antara berbagai pihak, sehingga permasalahan yang ada dapat teratasi dengan baik, pungkasnya. Dari Media Sumatera News TV, mengabarkan. Dan yang kedua, untuk pakaian, di sini saya sangat sedih kalau saya ke desa, di desa itu pakaiannya amburadul. Tolong dicatat untuk sekdes, karena itu motor penggerak di desa itu adalah sekdes. Pada Ramil ataupun mewakili Ibu Sekcap, PPK, Bawaslu, Ibu Dokter Hewan tadi sepertinya agak kurang disapa. Orlu, kampus, dan lain sekalian rekan-rekan kepala desa dan seluruh peserta rakor. Sebenarnya pada intinya saya titip berat ke Dokter Hewan pada pagi hari ini. Ibu ya. Ya, nanti kalau bisa kami di desa, seandainya bisa koordinasi ataupun nanti bisa kami undang ke desa yang berkenan tentang pasti tentang hewan peternakan. Karena sudah banyak beberapa desa menganggarkan alokasi dari dana desa untuk peternak kambing. Dan Bumi Mandiri, saya kepala desa Bumi Mandiri belum menganggarkan itu. Tadi kalau seandainya Ibu Dokter Hewan bisa kami ajak ke desa, kita sosialisasi masalah kehewanan dan bisa menjadi mitra tetap. Dan ujung-ujungnya tetap kita berbicara masalah hitungan nanti, dan kami siap menganggarkan untuk peternak kambing atau sapi.
seandainya Ibu dokter hewan bisa bermitra kepada desa kami. Tanpa dokter hewan kayaknya nggak mungkin karena kami nggak ahli. Itu pertama pada kehewanan. Yang kedua, tadi banyak telah disampaikan oleh Bapak Camat, oleh Kapolsek, Panwaslu, dan PPK masalah pilkada. Memang benar tadi saya sedikit menggarisbawahi yang disampaikan oleh Pak Camat, bahwa kita di dalam kenetralan ini kita boleh berbeda warna. Karena sekarang pilkada kita ada 2 calon, berarti secara otomatis kita ada 2 warna. Nanti hari Jumat kita akan senam bersama seluruh stakeholder. Itu berarti kita bersatu di dalam warna. Memang ketika warna itu disatukan menjadi indah. Seperti warna merah dan kuning ketika disatukan akan menjadi oranye. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi terutama daripada kades-kades. Kalau ada permasalahan, ada hambatan, ada kejadian, tolong disampaikan. Jadi kalau di grup itu kan bisa ada Pak Kapolsek di situ, ada Pak Nadramil, ada saya, ada BPK, ada Panwas, semua itu. Tapi itu khusus ya Pak Kades saja. Ya, kenapa saya sampaikan itu khusus untuk Pak Kades. Tolong yang Kadesnya tidak hadir untuk disampaikan. Untuk masalah BPJS Ketenagakerjaan, saya sudah berkoordinasi ke beberapa kecamatan. Khusus untuk RT, emang RT bukan termasuk perangkat desa, ya. Itu untuk ketenagakerjaannya memang sudah dianggarkan oleh Pemda. Nah, untuk yang BPJS Kesehatan mungkin saya koordinasi dulu dengan Dinas Kesehatan dan mungkin dengan BPJS, karena emang harus ada bagi persennya antara pemberi kerja dan penerima kerja. Nanti saya koordinasi bentuknya, apakah emang dihilangkan untuk belum dibayarnya untuk rawat jalan atau bagaimana regulasinya, nanti kami tanya terutama dengan PMB juga gitu ya. Saya nanti tanya ke Dinas Kesehatan pastinya. Dan untuk musrenbang, mungkin sebagai pemahaman, musrenbang yang kita adakan ya, kalau di desa diadakan 2024 itu untuk pelaksanaan di 2005, tapi tidak untuk kabupaten ya. Kabupaten desa itu seharusnya saat musrenbang desa kemarin sudah mengusulkan untuk kegiatan 2026 yang tidak tercover di DD atau ADD. Nah, itu nanti disampaikan di musrenbang kecamatan. Kecamatan menyampaikan saat musrenbang kabupaten prioritas-prioritasnya. Dan juga 2025 pelaksanaan musrenbang itu biasa dilaksanakan di kecamatan itu bulan Februari. Itu untuk pelaksanaan tahun berikutnya N+1 ya. Jadi perlu dipahami. Jadi saat nanti musrenbang, kemarin kita sudah musrenbang, itu harus dipisahkan antara kerjaan untuk 2025 dan perencanaan di 2026.